budaya positif. Kemudian salam mungkin curahkan kejujuran Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kita saatnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini di tempat ini kita akan melaksanakan diseminasi yang akan ditawarkan oleh guru penggerak, di mana nanti akan disampaikan tentang budaya positif, ya. Kemudian untuk acaranya, susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah pemaparan dari guru penggerak, kemudian yang keempat adalah penutup, dan tanya jawab sebelum ada tanya jawab. Nah, untuk efektifkan waktu, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kemudian kita menunjuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ya curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertatap muka ya dalam acara diseminasi tugas dari Pak Dindim untuk direalisasikan di sekolah Sinar Jati ini. Mudah-mudahan dengan adanya tugas ini akan menambah pengetahuan bagi kita semua ya. Temanya itu budaya positif ya, itu cukup menarik ya, karena sekarang ini ya karakter bangsa ini sudah mulai nyusul ya, tata kramanya, sopan santunnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan bukanya ya destinasi ini ya kita bisa merealisasikan ya sedikit demi sedikit ya, khususnya untuk diri kita sendiri, umumnya untuk anak didik kita ya, agar anak didik kita menjadi generasi emas. Itu harapannya ya. Oleh karena itu ya kami mempersilahkan kepada Pak Dindim selaku guru CGP ya, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan, yang diemban, yang ditugaskan oleh CGP itu dapat direalisasikan ya dengan sukses dan lancar ya. Itu mari kita kasih coach untuk semangat perjuangan. Itu saja ya mungkin sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya untuk menjak ke acara yang kedua, yaitu pemaparan dari guru penggerak tentang budaya positif ya. Itu waktu dan tempatnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Sinar Jati, Bapak Guru SPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu,
SDN Sinar Jati yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini di acara diseminasi budaya positif di SDN Sinar Jati. Ucapan terima kasih saya ucapkan yang pertama buat Bapak Kepala SDN Sinar Jati yang telah memberikan izinnya kepada saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif ini. Ucapan terima kasih yang kedua saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat, pendidik dan tenaga kependidikan SDN Sinar Jati yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Bapak Ibu, tidak panjang lebar di sini, mohon maaf saya berdiri. Sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui. Ini hanya sharing tentang budaya positif, materi yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Baik Bapak Ibu, di sini ada konsep inti dari budaya positif. Itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti insya Allah akan dipaparkan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan lancar untuk pemaparannya. Sebelum kita ke paradigma perubahan mengajar, kita tulis dulu apa itu budaya positif kan? Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Jadi nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Karena pembelajaran kita kan di abad sekarang ini harus berpihak pada murid. Kemudian kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Harus berdasarkan kesepakatan kelas. Kemudian bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Nah, kira-kira di sekolah kita apakah sudah efektif budaya positifnya? Apakah masih perlu ditinjau? Kita masuk ke yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak dan Ibu, di dalam stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Kadang kita berpikir bahwa semua manusia itu sama, sehingga kita memperlakukannya pun sama. Padahal teori kontrol tentang dunia, realitas itu kebutuhan kita itu berbeda. Jadi cara mendisiplinkan anak pun nantinya butuh cara-cara yang berbeda karena tidak sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama. Mungkin saya berpikiran semua guru itu, semua anak itu sama pemikirannya dengan saya pribadi. Padahal sesungguhnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini juga beberapa kali saya laksanakan, mungkin sering. Jadi saya ingin orang lain itu sesuai dengan keinginan saya. Padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan orang lain itu beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya, ini juga sering saya lakukan ketika ada yang melanggar atau tidak memakai atribut ketika upacara, maka saya menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Nah, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin mengapa seorang anak tidak memakai dasi, itu kan mungkin ada tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tapi saya hanya bisa mengontrol diri saya pribadi. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ketika kita sudah mengharapkan seseorang mengikuti kita pikir rujukan kita gagal, maka kita akan memaksa orang lain. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sesungguhnya kita dalam merujuk itu harusnya ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini ini karena kompetitif, mungkin cara berpikirnya tentang menang dan kalah. Kemudian model berpikir menang
menang, harusnya gitu, menang dan menang. Selanjutnya ibu bapak, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, yang sering kita lakukan kan ketika mendisiplinkan anak itu dengan cara militer, menghukum. Nah, setelah saya mengikuti guru penggerak, saya sadar bahwa ternyata mendisiplinkan anak itu di dalam disiplin positif, budaya positif itu bukan dengan penghargaan, bukan dengan ancaman ataupun dengan hukuman. Nanti kita akan bahas. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, seorang anak disiplinnya itu harus berasal dari dalamnya, dari dalam dirinya. Kenapa dia taat peraturan? Bukan karena takut oleh guru, takut dihukum, atau ingin diberi penghargaan, tapi harus muncul dari dalam motivasi dirinya, di dalam hatinya, bahwa saya ingin menjadi pribadi yang baik. Jadi jangan ada paksaan dari orang lain. Nah, langkah apa yang dilakukan untuk menciptakan disiplin positif? Yang pertama, kita menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Nah, mungkin kita di awal tahun mungkin pernah membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan ke anak didik bagaimana cara-cara pembelajaran kita yang nyaman buat kita. Misalnya salah satu peraturannya boleh minum di dalam kelas. Itu asal disepakati sebuah keyakinan kelas boleh minum di dalam kelas, itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau ada anak yang minum di dalam kelas berarti dia bukan melanggar gitu. Karena sudah disepakati tentang keyakinan kelas boleh minum di dalam kelas. Atau mungkin keyakinan yang lain, apakah tidak boleh bawa HP mungkin. Jadi nanti yang bawa HP ke sekolah berarti itu sudah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian menanyakan ide-ide kepada murid untuk mewujudkan kelas impian. Kita tanyakan kepada murid, kelas seperti apa yang kita inginkan, biar berpihak pada murid. Jadi bukan kita yang membuat peraturan, tapi kita dengan anak-anak membuat peraturan bersama sebelum pembelajaran proses KBM dimulai. Kemudian mengambil kesepakatan dari ide-ide murid. Kita ambil kesepakatannya seperti tadi. Dan yang keempat, mengubah ide menjadi keyakinan kelas. Dan yang terakhir, membuat poster keyakinan kelas. Jadi kita tempel tata tertibnya. Jadi tata tertibnya selain ada tata tertib SDN Sinar Jati, nanti juga ada keyakinan kelas, misalnya kelas 4A. Kita bisa buat posternya biar anak-anak mengetahui tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian materi selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Bosen tahun 1998. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia, yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tersebut. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, kita bahas selanjutnya ya, di slide selanjutnya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya adalah makan. Kita butuh makan, untuk pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini kasih sayang. Ini juga merupakan suatu kebutuhan. Ketika kita dikucilkan, mungkin ada anak yang dikucilkan juga,
itu kebutuhannya berarti tidak terpenuhi dan dia akan berontak seperti itu ya, akan terjadi permasalahan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Nah ini harga diri. Contohnya ketika ada anak yang dicontek atau misalkan sekarang dicontek, harga dirinya mungkin ada yang merasa terganggu. Nah sehingga dia akan berontak dan ikut melawan. Gitu ya. Kemudian keinginan untuk dianggap. Nah mungkin ini pengakuan ya, keinginan untuk dianggap. Pemimpin berprestasi, diakui, didengar. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan. Jadi itu kebutuhan yang keempat. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, tertawa. 5 kebutuhan dasar manusia ini dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, dan ini harus terpenuhi semuanya di kelas. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka kegiatan belajar mengajar akan terganggu untuk dirinya pribadi. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Jadi, apa yang memotivasi kita melakukan sesuatu? Untuk menanamkan sikap disiplin perlu adanya dorongan motivasi baik dari dalam dirinya maupun dari luar, kan? Baik dari dalam maupun dari luar. Nah, motivasi itu adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia, motivasi ekstrinsik ini dari luar. Contohnya untuk menghindari mengapa seseorang melakukan sesuatu. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mengapa saya bekerja? Mengapa saya datang ke sekolah? Karena takut dihukum. Untuk menghindari hukuman. Atau mungkin gunjingan dari para orang tua. Paling lima datang telat, seperti itu. Kemudian motivasi dari luar yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan kenapa saya datang mungkin tepat waktu ya? Karena sudah digaji, dapat imbalan, ya harus datang tepat waktu, mungkin seperti itu. Kemudian motivasi yang kedua adalah motivasi intrinsik dari dalam. Nah, kenapa saya mungkin menaati peraturan? Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ingin jadi diri saya sendiri, gitu kan. Saya ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang baik. Gitu. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Sebelum kita ke posisi kontrol guru, mari kita lihat ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang sering kita lakukan? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Tidak terencana. Hukuman itu biasanya tidak terencana, secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Itu hukuman. Ujung-ujung ayat itu hukumannya, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Biasanya kalau anak-anak melanggar upacara atau melanggar tidak memakai atribut ketika upacara, maka satu arah, guru saja yang menghukum, tidak diberikan kesempatan kepada murid untuk membela diri. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik bisa diusapkan, paling biasa di cariosan dengan kata-kata yang mungkin akan kurang mengenakan bagi anak didik. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Contohnya, ketika diwajibkan untuk memakai topi ketika upacara dan dia lupa untuk membawa topi, maka konsekuensi yang didapat adalah dia kepanasan karena tidak memakai topi. Itu adalah contoh dari konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman, dia akan tidak nyaman karena tidak pakai topi sendirian, mungkin merasa malu. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, ini yang di dalam budaya positif itu yang harus kita terapkan adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, untuk paham tentang restitusi, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini 5 posisi kontrol guru. Penghukum. Nah, di mana letak posisi kita nanti kita akan ketahuan. Kalau saya mungkin sudah pasti posisi saya adalah sebagai seorang penghukum, gitu kan. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Nah, nanti apa contohnya?
Kemudian sebagai teman, posisi saya sebagai teman, apakah pernah saya menjadi sebagai teman dari peserta didik, sebagai pemantau atau sebagai manajer? Dari kelima ini kita bahas satu persatu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya itu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Posisi saya kebanyakan dulu itu sebagai seorang penghukum. Karena ia tidak memakai atribut lengkap, maka saya menghukum anak hormat pada bendera selama 1 jam. Itu berarti sebagai penghukum dan diberikan kesempatan untuk membela. Kalau seseorang yang posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah, maka si guru itu akan berkata seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan Bapak. Dengan kita berkata seperti itu, otomatis si anak merasa, abis saya orang paling bersalah. Seakan-akan siswa itu paling bersalah karena padahal cuma tidak memakai atribut yang lengkap. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga itu ada sebagai teman. Nah, Kak, mungkin posisi Ibu dan Bapak ada juga yang berposisi sebagai teman. Mungkin Ibu dan Bapak kalau ada kasus anak tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara akan berkata seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan dilakukan lagi ya. Ini banyak yang berposisi sebagai teman. Nah, ini mungkin tidak terlalu masalah kalau kita sebagai teman, karena tidak akan menyakiti hati anak dan tidak akan memberikan hukuman berupa fisik seperti yang dilakukan oleh si penghukum dan si pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Ada juga yang hanya memantau. Nah, contohnya misalnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan mengulanginya lagi. Itu hanya sebagai seorang pemantau. Ada juga yang berposisi seperti itu. Nanti Ibu dan Bapak bisa menilai diri sendiri posisi saya sebagai guru di mana. Dan yang ketiga itu ada sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan. Dalam restitusi ini kita bertindak sebagai seorang manajer. Nah, contohnya kita berdiskusi dengan anak, kita bekerja sama. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ada seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu mungkin yang diharapkan di dalam budaya positif agar anak tidak tersakiti. Jadi kita bukan harus dihukum dan sebagainya, nah, tapi harus diajak bekerja sama, berkolaborasi, bertukar pikiran, intinya. Ibu dan Bapak, mari kita lihat di mana posisinya. Posisi kontrol apakah kita? Di sini di nomor 1 ada guru yang berkata seperti ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, posisi kontrolnya sebagai apa? Penghukum? Manajer. Iya, bagus. Udah pada pinter ya. Manajer, kepala pinter, Pak. Anu kedua, ayolah lakukan demi Ibu ya. Sebagai teman, luar biasa. Kemudian yang ketiga, Bapak kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu apa? Membuat merasa bersalah. Kenapa tidak diberikan pertanyaan yang sebagai penghukum? Karena saya sering melakukannya, jadi tidak dicantumkan di sini. Ya. Pokoknya ketika kita menghukum anak, berarti sebagai penghukum. Nah, keyakinan kelas. Kita menginjak ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu seperti tadi dibuat satu pihak. Tapi kalau keyakinan kelas kita sepakati bersama. Ya, sesuai dengan keinginan siswa di dalam kelas. Jadi kalau ketika anaknya dengan membuat keyakinan kelas, maka anak akan ada motivasi dari dalam dirinya bahwa keyakinan ini dibuat oleh kita dan harus diakui oleh. Nah, betul gitu Bu Dewi, luar biasa, Masya Allah ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ibu dan Bapak, materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam mempraktekkan segitiga restitusi itu sebetulnya kita sedang
posisi kita melaksanakan posisi sebagai manajer. Bagaimana caranya nanti akan diberikan salah satu contohnya. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Proses yang pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah melaksanakan menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang telah kita perbuat. Nah ini Ibu dan Bapak, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi tidak apa-apa membuat kesalahan, karena itu adalah proses pembelajaran. Karena kita belajar dari sebuah kesalahan, belajar dari sebuah kegagalan. Contoh yang bisa kita terapkan dalam menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar. Ya, kepada anak mungkin kalau ada yang tidak pakai topi, kita katakan wajar, tidak apa-apa. Bapak juga mungkin pernah, gitu kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang kedua, kita proses validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-kata yang bisa kita terapkan ke anak adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Dan yang ketiga, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Saat ini Ibu dan Bapak ada sebuah contoh. Ada sebuah contoh. Siti, tadi Bapak lihat kamu marah-marah sama Aul. Kenapa? Ada masalah? Ya Pak, tadi Aul menyontek tugas saya. Oh begitu. Wajarlah ya kamu kesal karena Aul mencontek. Kalau Bapak ada di posisi kamu juga, Bapak pasti akan marah ya, sama seperti kamu. Nah, terus kamu lakukan apa aja sama Aul? Saya mengobrak meja sama marahnya Aul. Menggebrak meja sambil marah-marah gitu kan ya. Nah, kamu melakukan itu pasti ada masalahnya. Kenapa? Alasannya kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Aul menyontek tugas saya. Aul mencontek tugas saya. Kamu tidak ridho dicontek? Iya, baik, wajarlah kamu marah ya. Tapi Bapak menghargai ini ya, menghargai sikap kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu ya. Misalnya kamu sampai memukul Aul atau gimana gitu kan ya. Alhamdulillah kamu tidak melakukan hal yang buruk itu. Tapi menurut kamu, tindakan kamu marah-marah ke Aul itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum ya, belum sesuai. Nah, keyakinan apa? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar kira-kira? Yang membuat saya marah-marah dan mengobrak meja. Ya, kalau melanggar dan menggebrak meja itu berarti keyakinan kelas yang dilanggar adalah tidak saling menghormati teman. Ya, jadi kita harus saling menghormati. Di keyakinan kelas kan sudah ditulis harus saling menghormati antar teman gitu ya. Nah, kamu tahu itu ya sekarang ya. Menurut kamu penting nggak keyakinan kelas itu? Penting Pak. Pentingnya harusnya jika kamu marah karena ada yang mencontek, tindakan apa yang harus kamu lakukan? Harus sabar. Harus sabar. Terus selain sabar kamu gimana? Harus baik. Baik, itu kan ya kamu tahu kan kesalahan kamu sekarang, harusnya kamu lebih sabar. Kamu mau memperbaiki masalah kamu? Mau. Tindakan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Menghormati antar teman. Oke, akan menjadi anak baik dan menghormati antar teman. Juga harus sabar. Nah, untuk memperbaiki masalah ini apalagi? Kamu mau minta maaf sama Allah? Mau ya, baik. Kalau begitu kamu sudah mengakui kesalahan kamu sudah melanggar keyakinan kelas, harusnya kamu sabar ya. Nah, sekarang boleh nanti habis ini kamu minta maaf sama Aul, jangan lupa ya minta maaf dan perbaiki lagi kesalahan-kesalahan kamu harus lebih sabar ya. Oke, silakan sekarang kamu boleh duduk lagi ya. Oke, makasih Siti. Nah, Ibu dan Bapak, itulah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi.
saya mencoba berperan sebagai seorang manajer. Yang pertama seperti yang tadi di dalam video ini menstabilkan identitas. Contohnya tadi Bapak lihat kamu marah-marah sama Aul, kenapa? Ada masalah? Pak, tadi aku menghindari tugas saya. Oh begitu, wajar lah ya kamu kesel karena Aul mencontek. Kalau Bapak ada di posisi kamu juga, Bapak pasti akan marah ya, sama seperti kamu. Nah ini cerita dari video ini, Siti itu marah kepada Aul sampai menggebrak meja karena ketika diberikan tugas, Aul itu selalu mencontek kepada Siti. Mungkin sampai di puncaknya, di klimaksnya, Siti merasa marah karena selalu dicontek. Nah, sehingga Siti marah dan menggebrak meja. Nah, proses menstabilkan identitas yang saya lakukan ya seperti di video. Saya tanyakan apa alasannya. Kemudian saya tidak menyalahkan Siti, justru wajar tindakan Siti melakukan hal seperti itu karena dia untuk menjaga harga dirinya, untuk menjaga menguasai tentang dirinya. Terus kamu lakukan apa aja sama Aul? Nah di sini saya tanyakan validasi tindakan yang salah. Saya tanyakan apa yang Siti lakukan pada Aul. Siti mengakui bahwa Siti menggebrak meja sambil marah-marah. Tapi saya katakan wajar Siti melakukan hal seperti itu dan sampai tidak berbuat yang lebih buruk, berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa saja Siti itu bisa sampai memukul atau melakukan hal yang tidak diinginkan. Nah di sini validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Saya tanyakan kepada anak didik, kepada Siti, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Di keyakinan kelas telah dicatatkan bahwa kita harus saling menghormati antar teman. Ketika kita marah-marah berarti kita sedang tidak menghormati orang lain, tidak menghormati teman. Kasus kedua, Manda ketahuan memakan roti secara sembunyi-sembunyi di dalam kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Manda melakukan hal tersebut karena ia lapar dan belum sarapan. Berikut penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Manda, tadi Bapak lihat kamu makan roti sembunyi-sembunyi ketika belajar, ketika mengerjakan tugas matematika. Benar nggak kamu makan? Kenapa kamu makan? Kenapa belum sarapan? Kenapa nggak sarapan dulu coba? Siangan. Emang dari mana? Habis dari mana? Atau tidurnya kemalaman atau gimana? Jadi tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, belum sempat makan, belum sempat sarapan. Oke bang, siapa ngerti ya? Kenapa kamu makan di dalam roti? Karena kamu lapar, tidurnya belum sempat sarapan. Bapak hargai tindakan kamu makan di dalam kelas. Walaupun kamu makan di dalam kelas dan kesiangan, kamu tetap masih mau sekolah gitu ya, tidak bolos. Bapak hargai ya tindakan kamu. Nah, tapi kamu tahu nggak bahwa tindakan kamu itu melanggar salah satu dari keyakinan kelas kita? Tahu nggak? Apa yang keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tidak boleh makan di kelas. Karena kalau makan di kelas dan belajar dan berlangsung, apa yang akan terjadi? Mengganggu orang lain. Itu konsentrasi orang lain. Jadi nggak boleh ya. Jadi menurut kamu penting nggak keyakinan kelas itu? Penting ya. Baik. Terus apa tindakan kamu selanjutnya setelah kamu melakukan hal ini? Lebih baik memperbaiki Oh bagus ya, kalau lapar kamu izin aja ya. Boleh nanti kamu makannya di atau di luar ya. Tapi harus izin dulu kepada bapak. Nanti bapak hargai kamu ya. Kamu yang masih mau sekolah, walaupun kamu sarapan dan siangan gitu ya. Terima kasih Mas Bapak sudah jujur. Silakan boleh ikut lagi. Jangan dilakukan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delvira Alaman dan saya dari kelas 4A. Saya berterima kasih kepada Pak Dindin karena sudah mengajak berdiskusi tentang masalah saya. Saya tidak akan mengulangi lagi masalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin itu Ibu dan Bapak sedikit pemaparan materi diseminasi tentang budaya positif di SD Sinar Jati. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya acara saya berikan lagi kepada moderator. Sebelum saya kasihkan ke moderator, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk lanjut pada caranya selanjutnya dibuka untuk tanya jawab. Barangkali ada dari Bapak Ibu Tanya jawab atau tanggapan mungkin Bapak Ibu. tanya jawab atau tanggapan dari pemaparan yang barusan dibacakan. Salah enggak? Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Menurut saya diseminasi budaya positif ini menambah wawasan saya bagaimana cara menerapkan budaya positif pada siswa yang kali ini. Iya, betul. Jadi mungkin di sini kita harus mematuhi segitiga restitusi gitu ya, dalam menangani siswa yang membuat salah. Seperti itu ya. Yang tadi pertama mungkin kita harus yang pertama tuh Menstabilkan identitas. kita tidak langsung menyalahkan kepada siswa. Nah, begitu. Nah, kemudian yang kedua Validasi tindakan yang salah. validasi itu berarti bertanya alasan mungkin ya, Ya, alasan. mengapa murid itu berbuat salah. Ya. Nah, yang ketiga baru kita Menanyakan keyakinan kelas. keyakinan kelas. Kan kesepakatan sudah dibuat mungkin Ya. kenapa anak itu bisa melanggar itu dan mungkin dia juga bisa sadar bahwa itu salah dan tidak mengulangi lagi. Iya. Ya menurut saya ini sangat menambah wawasan saya dan mudah-mudahan saya bisa menerapkan ini menerapkan kepada murid-murid saya bagaimana cara mereka supaya bisa disiplin. Ya. Iya. Seperti itu mungkin. Ya, luar biasa, terima kasih Bu Dinik, dukungan buat Bu Dinik. Ya Bu Dinik, apabila kita sesungguhnya materi ini cukup menarik, apabila kita sudah bisa menerapkan budaya positif ya dengan Sinar Jati, maka insya Allah pendidikan akan berjalan dengan lancar dan profil pelajar Pancasila akan bisa diwujudkan seperti itu ya. Jadi Sinar Jati mempunyai budaya yang positif. Mungkin ada yang lain, tanggapan yang lain atau sudah cukup? Cukup ya, terima kasih. Kalau sudah cukup, mungkin sekian dari saya juga. Mudah-mudahan materi ini berguna buat kita, khususnya buat saya, umumnya buat SDN Sinar Jati. Saya kembalikan lagi ke moderator, maka Pak Ilham. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Rangkaian acara telah dilaksanakan dari mulai pembukaan sampai dengan tanggapan ya dari beberapa guru. Untuk itu kita tutup saja untuk kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan baik sengaja atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana
kelas itu mirip-mirip dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Terus kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh kita dan disepakati oleh kita di dalam kelas dengan harapan keyakinan kelasnya itu karena dibuat oleh kita, dibuat oleh kalian, disepakati oleh bersama, kamu akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kamu punya kewajiban untuk mematuhinya, gitu kan ya? Dengan harapannya seperti itu, kamu mempunyai tanggung jawab dari dalam diri kamu untuk mematuhinya, begitu ya. Beda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu dibuatnya oleh sekolah, kamu tidak ikut terlibat dalam membuatnya. Sudah paham ya? Sudah paham? Paham. Nah, begini, untuk membuat keyakinan kelasnya, nanti Bapak akan bagikan kertas. Silahkan kamu tuliskan. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu inginkan? Ya, nanti setelah dibuat, kamu tempelkan di sini di papan. Nanti kita pilih keyakinan kelas mana yang menurut kamu bagus untuk kita terapkan di kelas. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, sudah cukup paham? Pintar, baik ya. Mari kita buat keyakinan kelas secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kalian buat bisa kalian patuhi dan diterapkan di kelas sehingga kegiatan belajar mengajar kita di kelas menjadi baik dan lancar. Aku bagikan dulu ya. Silakan kalian dituliskan di belakangnya ya. Ya. Tuliskan sesuai keinginan kalian. Tuliskan sesuai keinginan kalian. Kasih nama dulu, jangan lupa ya. Jawabannya satu aja boleh. Kalau mau dua boleh, mangga. Misalnya Pak, saya mau lebih dari satu keinginannya, mangga. So, dua. Kalau ada yang sama nanti kita seleksi ya, mana yang kita pilih. Bapak kasih waktu 5 menit, cukup nggak untuk berpikir? Cukup ya? Oh, enggak. Sudah belum? Sudah, baik. Mari kita tempelkan di depan keyakinan kelas seperti apa yang kalian harapkan. Nah, nanti ditempel di sini satu orang ya. Keyakinan kelas 4A SD Siapa yang mau duluan menempelkan yang sudah boleh silakan ditempelkan di sini dan berjajar ke atas dulu. Ada ini ya, ke atas dulu, di atas. Nanti kalau sudah penuh di atas boleh di bawah. Di sini aja ya, biar ini. Nah, segini so. Oke, nanti keyakinan kelas ini kita buat poster ya. Kita tempelkan di dalam kelas. Tapi silakan ditempel dulu di sini. Siapa yang mau duluan? Ayo, kamu mungkin. Ayo, nggak apa-apa, tempel aja nggak apa-apa. Jangan takut ya, jangan malu karena tidak ada yang salah. Nanti kita perbaiki dia. Lagi
gunakan ya. Nah, bagus. Yo, yang lainnya yuk, so, enggak. Yang sudah selesai langsung aja. Ya. Yang sudah selesai langsung kita prep. Ya, bagus ya, kalian alhamdulillah sudah bisa menulis keyakinan kelasnya. Nah, sekarang kita seleksi ya. Kita seleksi keyakinan kelas mana yang akan kita gunakan. Yang akan menjadi keyakinan kelas SN nama. Keyakinan kelas masuk kata SN. Berarti kita baca dari yang pertama ya. Nama ini dari Pelma. Nah, harus memakai seragam sekolah sesuai jadwal ya, karena Pelma harus memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Yang kedua, kalau meminjam harus bilang dulu. Bagus, tapi bahasanya kita buat menjadi bahasa atau kalimat yang positif. Jangan menggunakan kata tidak, jangan menggunakan kata jangan. Nah, coba. Harus memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Kita hilangkan kata harusnya biar tidak terkesan memaksa, kan ya? Ya, harusnya kita hilangkan, cukup dengan memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Jadi nanti keyakinan yang kelas yang pertama memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Bagus, beri tepuk tangan buat Pelma. Nah, bagus ya. Apakah yang kedua dipakai nggak? Kalau meminjam harus bilang dulu. Kira-kira kita lupa dengan kalimat positifnya menjadi apa? Meminta izin bila mau meminjam barang. Makanya meminta izin dulu bila mau meminjam barang. Betul ya? Jadi itu jangan, bahasanya jangan kalau meminjam harus bilang dulu, tapi kita buat menjadi kalimat yang positif. Bila apa tadi kata apa tadi? Meminta izin bila mau meminjam barang. Boleh. Meminta izin bila mau meminjam. Nah, coba kita lihat yang selanjutnya ada Jessica. Saling menghargai, betul? Betul. Kita teruskan langsung ya. Kita pakai saling menghargai. Itu bukan buat Jessica. Bagus ya. Kita saling menghargai. Tidak boleh orang lain lagi belajar kamu ganggu, gitu kan ya? Harus saling menghargai. Atau buku orang lain kamu sobek-sobek, itu kan tidak saling menghargai. Selanjutnya ada dari Aulia. Kelas harus bersih agar terlihatnya nyaman dan tidak kotor. Luar biasa. Tetapi bahasanya kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, kelas harus bersih agar dilihatnya nyaman dan tidak kotor. Kira-kira bahasanya apa? Kelas harus bersih agar terlihat bersih dan tidak kotor. Berarti kalimatnya gimana? Menjaga kebersihan. Kita temukan buat kalian. Menjaga kebersihan. Perlu ditambahkan nggak? Perlu ditambah nggak? Jangan hanya menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Berarti menjaga kebersihan dan ketertiban. Ya, diulang. Jadi begini maksudnya. Jika sedang menerangkan, kamu ketawa-ketawa,
sama di sini ya, menghargai atau menghormati. Selanjutnya dari dia saling menolong. Boleh ke sini ya, saling menolong. Bagus juga dia. Kemudian setiap Senin kita harus dipotong. Boleh, berarti menjaga kebersihan. Maksudnya ya, kuku harus olahraga dipotong ya, berarti menjaga kebersihan. Ada dari Yanti, saling menghormati, sama dengan yang tadi punya Jessica ya, Jessica. Kemudian memakai baju sesuai jadwal, nah sama kalinter ya kalian. Kemudian ada dari Muka, wajib piket. Nah bahasanya kita lupa, jangan wajib piket, berarti harus menjaga kebersihan. Ya, tanggung jawab akan piket, melaksanakan piket. Menghormati antar sesama, tadi juga sama. Kemudian dari Siti, piket sesuai jadwal, boleh. Kita tulis itu ya, piket sesuai jadwal, melaksanakan piket kelas, gitu ya. Oke, kita tulis melaksanakan piket kelas. Selanjutnya, kelas tetap bersih, menjaga kebersihan maksudnya ya, saling menghormati, sama dengan Jessica tadi. Ada hijau, kalau pinjam sapu balikin lagi. Nah, pintar. Berarti kemana maksudnya ya? Meminta izin bila mau meminjam barang, masuk ke sana ya. Kemudian saling menghormati, kata Agung, Fabio, kelas tidak boleh berisik, menjaga ketertiban. Jadi ya, kalau kelas tidak boleh berisik. Kemudian Ilham, aturan di sekolah memakai atribut dan membawa perlengkapan sekolah. Maksudnya kemana? Berarti ke sini ya. Ya. Selanjutnya dari Irham, memakai baju sesuai pelajaran. Mungkin bukan sesuai pelajaran ya, sesuai jadwal ya. Karena tidak ada baju jadwal pelajaran, ada juga baju sesuai harinya ya, sesuai jadwalnya. Tapi tidak apa-apa, berita bukan Mbak Irham ya. Tidak apa-apa. Saling menghargai, ya. Tidak berisik di dalam kelas, ya sudah ditulis ya. Kemudian Pandu mengerjakan piket sesuai jadwal. Nah ini sudah. Memakai baju yang rapi sesuai jadwal. Betul. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Kita tulis di sini ya, terutama ya. Memakai baju yang rapi. Ya, bagus ya Pak Dwi ya. Kemudian taat aturan. Nah ini harus kita taati aturan ini ya. Selanjutnya Abid membuka topi dalam ruangan, boleh. Kita tulis topi dibuka di dalam ruangan, atau di dalam ruangan topi dibuka gitu ya. Nanti kita perbaiki. Kemudian Nadine memakai seragam sudah, kelas bersih, menjaga kebersihan tapi membuka tapi dalam ruangan ini udah. Indah, sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan. Betul nggak? Betul. Kita tambah di sini ya. Di mana ya? Di sebelah sini aja ya. Nomor 8. Nomor 8. Sarapan sebelum berangkat sekolah ya. Betul, harus sarapan. Nanti kalau upacara pingsan gitu kan ya. Kalau sudah sarapan kan kamu sudah siap mengikuti sekolah ya, mengikuti belajar di sekolah. Kemudian yang rusak, berangkat sekolah tepat waktu. Ada tadi nggak? Masuk kelas tepat waktu sudah diingat belum? Belum. Nah, betul ya. Masuk kelas tepat waktu. Kemudian apa lagi? Memakai seragam sesuai jadwal, betul. Tapi kok tidak ada yang menuliskan boleh minum? Iya ya, lupa mungkin ya. Mau ditambahkan? Mau ditambah? Oh ya, nomor 10
Cukup? Cukup. Nah, jika cukup, inilah keyakinan kelas 4A SD Negeri Sinar Jati. Nanti kita urutkan lagi mana yang nomor 1, 2, dan 3. Kita bersama-sama nanti urutkan ya. Nah, dan kita buat posternya. Kita nanti tempel di depan kelas. Bentar dulu, kamunya diam dulu. Teka pencet. Kepencet. Diam dulu ya. Baik anak-anak, inilah keyakinan kelas yang kita buat. Nah, setelah kalian menuliskan keyakinan kelas, mari kita buat kesepakatan kelas. Kita buat menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, yang pertama memakai seragam sekolah sesuai jadwal, sepakat? Sepakat. Meminta izin bila mau meminjam barang, sepakat? Sepakat. Saling menghargai atau menghormati? Sepakat. Menjaga kebersihan dan ketertiban? Sepakat. Melaksanakan piket kelas? Sepakat. Memakai baju yang rapi? Sepakat. Topi dibuka di dalam ruangan? Sarapan sebelum berangkat sekolah? Masuk kelas tepat waktu? Boleh minum selama belajar? Meminta izin bila mau keluar kelas? Iya. Jika kalian sudah sepakat, kita buat posternya. Nanti insya Allah Bapak desain posternya. Atau mungkin kalian juga boleh membuatnya ya. Kita nanti lihat mana yang paling bagus. Satu kelompok? Tidak. Karena ini spesifik satu kelas, jadi kita buat bersama-sama ya semuanya. Baik anak-anakku, mungkin sudah itulah. Baik anak-anak, inilah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Terima kasih kalian sudah bekerja sama dalam membuat keyakinan kelas sehingga menjadi sebuah kesepakatan kelas. Mudah-mudahan kita bisa mematuhi dan melaksanakannya dengan penuh tanggung